Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Yesus kau baik. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa datang kepada Tuhan. Senantiasa kita berharap menanti-nantikan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Yesus adalah pembawa pengharapan. Tuhan hadir lahir 2000 tahun lalu memberikan pengharapan baru bagi kita. Senantiasa baru, diperbaharui. Itu tentu segala macam pengharapan yang saudara harapkan menghadapi hari-hari depan. Tuhan datang untuk menjawab pengharapan-pengharapan itu. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, sebuah perahu ketika bersandar di pelabuhan, maka supaya perahu itu tidak terombang-ambing atau tidak terbawa oleh arus, maka nahkoda kapal harus menurunkan sebuah tali dengan ujung jangkar sampai ambing di hari-hari yang penuh ketidakpastian ini. Saudara perlu jangkar yang namanya pengharapan. Kita memerlukan pengharapan, sangat memerlukan pengharapan itu sebagai jangkar kita. Ada sebuah penelitian berkata bahwa manusia bisa hidup tanpa makan itu selama 40 hari. Manusia dapat bertahan hidup tanpa air minum selama 3 hari. Seorang manusia dapat bertahan tanpa oksigen itu selama 12 menit. Tetapi seorang tidak dapat bertahan hidup 1 detik saja tanpa pengharapan. Jadi kalau kita masih punya pengharapan, masih ada kesembuhan, masih ada pengharapan keluarga kita dipulihkan, masih ada pengharapan perjalanan ke depan, kekuatan baru dari Tuhan, masih ada pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita, menolong kita mencapai apa yang kita mau, masa depan kita dengan penuh dengan pengharapan. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa tidak mengecewakan? Karena Tuhan Yesus Kristus lahir 2000 tahun lalu. Apa yang diharapkan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Semua mengecewakan kita, manusia atau rekan, bahkan orang terdekat kita pun bisa mengecewakan kita. Tetapi cuma Tuhan pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dalam KBBI dikatakan pengharapan itu berarti sesuatu yang dapat diharapkan. Selanjutnya keinginan supaya menjadi kenyataan. Nah, yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya setiap kali pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, Bapak Ibu. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita dapat miliki? Yang pertama, pengharapan adalah proses. Pengharapan sebagai proses. Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu aja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses, ada proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya harus atau telah melalui kesengsaraan dulu. Kemampuan bertahan berbagai pergumulan. Hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan dikatakan. Kenapa pada kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Yang kedua, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu kita dapat miliki adalah meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan.
Dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, kita akan kecewa. Bahkan terkadang orang yang begitu dekat, rekan kita, sahabat kita pun sekalipun dapat mengecewakan kita. Orang yang kita percaya pun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita memasuki tahun yang baru ini. Kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dalam Yesaya 55 dikatakan ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya di sini menjelaskan bahwasannya pemikiran kita atau cara kita berpikir sangat berbeda dengan cara Tuhan berpikir. Dan bedanya seperti langit dan bumi. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Kita tidak dapat menyelami apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kita punya hanya satu, kita percaya kepada Dia. Percaya apa yang Dia perbuat dan segalanya pasti indah. Dalam Yesaya 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Pagi hari ini saya mengingatkan kita semua untuk kita senantiasa berharap. Kita nggak tahu di tahun 2025 kita akan menghadapi apa. Mungkin kita akan menghadapi badai mungkin, atau kita nggak menentu, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu, tetapi firman Tuhan bilang dunia akan semakin jahat dan lain sebagainya. Mari kita letakkan pengharapan kita bukan kepada apa yang kita punya, bukan kepada apa yang kita bisa, tetapi kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Tentunya kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Tentunya kami butuh senantiasa tuntunan Roh Kudus-Mu, menuntun kami, memberikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami, tuntun kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat menjalani hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akhiri morning worship di pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.